Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ustazah Khairul Rahmah dalam mata pelajaran seni budaya, khususnya di kelas 8. Nah, kali ini kita akan membahas di bab 3, yaitu tentang keunikan gerak tari tradisional dan unsur pendukungnya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari perhatikan video berikut ini dari awal hingga penutup. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita bahas hadis tentang tari. Nah, yang pertama itu, orang-orang Habsyah pada hari raya Idul Adha menari dengan memainkan senjata mereka di hadapan Rasulullah SAW. Banyak anak-anak berkumpul di sekitarannya karena ingin menonton tarian mereka. Orang-orang Habasyah bernyanyi dengan syair Muhammad adalah hamba yang soleh secara berulang-ulang. Sesudah zaman Rasulullah SAW, khususnya di zaman Daulah Abbasiyah, seni tari berkembang dengan pesat. Kehidupan mewah yang dicapai kaum muslimin pada waktu itu telah mengantarkan mereka ke dalam suatu dunia hiburan yang seakan-akan telah menjadi keharusan dalam masyarakat yang makmur. Hukum mendengarkan alunan lagu adalah mubah. Ketika itu orang-orang telah melakukannya. Nah, di sini banyak ulama yang tidak setuju dengan tarian semacam itu. Namun ada juga sebagian ulama yang membolehkan untuk melakukan tarian. Itu segalanya tergantung niat. Nah, kali ini kita niatkan untuk menuntut ilmu. Oke, kita lanjut ke materi kita, yaitu tentang keunikan gerak tari tradisional dan unsur pendukungnya. Jadi, kita kali ini masuk ke dalam bab 3 yang membahas tentang keunikan gerak tari tradisional dan unsur pendukungnya. Nah, di sini kita harus tahu terlebih dahulu apa itu keunikan. Jadi keunikan gerak tari itu dapat terlihat dari gerak mata, jari-jari tangan, gelengan kepala, jari-jari kaki, gerak pada bagian pinggul dan bahu, atau gerakan anggota tubuh lainnya. Nah, setiap tarian tradisional memiliki keunikan gerak yang berbeda sesuai dengan karakteristik tariannya sendiri. Kemudian, jadi keunikan gerak itu terdapat pada karakteristik tariannya sendiri. Selanjutnya, tari tunggal merupakan tarian yang diciptakan secara khusus dan ditarikan oleh satu orang. Nah, di sini kita membahas tentang tari tradisional. Jadi, tari tradisional itu adalah tari Indonesia asli dari kebudayaan kita sendiri dan tidak meniru bangsa lain. Kemudian, pengiring tari tradisional. Setiap tarian tradisional di Indonesia mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi dan biasanya mengadaptasi lingkungan dan cerita tempat tumbuhnya. Yang ketiga, keunikan tari tradisional. Jadi tari tradisional Indonesia asli dari kebudayaan kita sendiri dan tidak meniru bangsa lain. Tarian tradisional Indonesia memiliki roh yang sudah menyatu dengan tempat asalnya. Jadi di sini Indonesia itu memiliki beragam tarian Indonesia yang mempunyai bentuk dan jenis yang berbeda-beda. Selanjutnya, jadi di sini karakteristik masyarakat itu
memiliki bentuk dan jenis-jenis yang berbeda-beda. Misalnya, suku Jawa. Jadi lebih banyak menggunakan gerakan membungkuk dan menyembah dengan tempo yang lambat. Kemudian, masyarakat Mangrove Aceh Darussalam itu dia bersemangat melakukan atau menarikan tarian dari Saman karena masyarakatnya sudah terbiasa dalam suasana perang sejak zaman penjajahan Belanda. Kemudian tari Bali. Jadi kalau tari Bali di sini dia tuh begitu dinamis dalam menari. Tapi meskipun dinamis, antara tari Aceh dan tari Bali tetap memiliki perbedaan yang mendasar. Jadi di sini tari Bali itu penuh dengan kepasrahan, sedangkan tari Aceh itu penuh dengan kewaspadaan. Kita lanjut ke keunikan gerak tari tradisional. Keunikan gerak tari dapat terlihat dari gerak mata, jari-jari kaki, gerak pada bagian pinggul dan bahu, atau gerakan pada tubuh lainnya. Contoh pada tarian itu terdapat pada tarian Bali, kemudian tarian Kalimantan. Jadi kalau Bali itu dia identik dengan gerakan bola mata ke kanan dan ke kiri secara cepat. Kemudian kalau tarian Kalimantan itu dia lebih ke gerakan jari-jari tangan. Itu sama seperti tarian Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Kemudian tarian Sulawesi, Papua, dan Melayu. Jadi kalau terlihat pada tarian Sulawesi dan Papua itu keunikan gerak juga terdapat dilihat dari ragam gerak tarian yang ditampilkan dari tarian Melayu. Jadi kalau tarian Melayu di sini tuh ada koordinasi antara gerak kaki, tangan, dan juga badan. Nah, sampai di situ saja materi kita tentang tari. Jadi tugasnya jangan lupa ditulis di buku tulis pelajaran masing-masing. Jadi tugas yang pertama yaitu tuliskan pengertian tari tradisional. Kemudian yang kedua, tuliskan perbedaan jenis dan bentuk tarian tradisional. Yang ketiga, tuliskan minimal 5 nama tarian tradisional Sulawesi Tengah. Yang terakhir, tuliskan karakteristik dari tari berkelompok. Nah, sebelum mengerjakan tugas yang Ustazah berikan tadi, alangkah baiknya kita perhatikan video berikut ini. Jadi, video yang akan kita saksikan nanti itu adalah video tentang tari Melayu, yaitu tari Sekapur Siri. Nah, di sini dalam tarian itu ada koordinasi antara gerak kaki, tangan, dan juga badan. Coba perhatikan dan diamati setiap gerakan yang ada pada tari Melayu, supaya kita dapat membedakan gerakan tari Melayu dan gerakan tarian yang lain-lainnya. Selamat menyaksikan, semoga kita mendapatkan ilmunya. Terima kasih.
jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugasnya, jangan ditunda-tunda, dan terima kasih karena sudah memperhatikan videonya. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita lihat menjadi ilmu yang berkah buat kita dan bisa menjadi bekal untuk kita di kemudian hari. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.